selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali dengan Kak Emma di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apa kabarnya adik-adik? Ya, kakak berharap adik-adik semuanya sehat ya. Nah sekarang kita mau mulai impa kita. Alkitabnya udah disiapin? Kiring cerianya? Kolektornya juga? Oke, sekarang kita mulai ya. Kak Emma mengajak semua adik-adik yang di rumah untuk berdiri, kita menyanyi lagu berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemuda benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, sikap doa yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kembali lagi pada hari Minggu ini, kami semua sudah siap untuk impa. Untuk itu Tuhan, tolong kami, berkati impa kami dari pertama sampai selesainya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, sekarang Kak Emma mau mengajak adik-adik lagi untuk bernyanyi dari KC 343, Bersabdalah ya Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami, berkati kami sehingga kami duduk tenang dan kami bisa mengerti dengan cerita yang akan kami dengar. Bahkan kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian dengan judul Salam. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil,
dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan berikut ini. Tetap teguh meskipun menderita. Ayo adik-adik kita ulangi sama-sama. Tetap teguh meskipun menderita. Ada yang tahu artinya tetap teguh? Tetap teguh itu artinya sikap yang setia atau taat untuk melakukan sesuatu
dengan benar walaupun susah atau banyak kesulitan. Adik-adik, sikap teguh harus terlihat dari sikap yang tetap setia berjalan di jalan Yesus. Seperti cerita Pu berikut ini. Pada setiap hari Minggu pagi, Pu selalu bangun dengan senang. Tapi kenapa ya? Iya, karena Pu mau pergi beribadah kepada Tuhan. Tapi tiba-tiba temannya yang bernama Tiger datang dan mengajak Pu bermain sepeda, lompat tali, menonton TV, dan main ayunan. Tetapi Pu tidak mau. Karena Pu mau ke IMPA. Akhirnya Tiger pergi bermain sendiri dan marah kepada Pu. Tapi Pu tetap sayang kepada Tiger. Dan Pu pergi ke IMPA. Pu bersama teman-teman duduk tenang mendengarkan firman Tuhan dari kakak pelayan. Nah, adik-adik, itulah contoh sikap teguh. Meskipun Pu tidak bisa bermain karena harus ke IMPA dan temannya marah, tapi Pu tetap sayang kepada temannya itu. Karena Pu setia di jalan Tuhan. Meskipun di tengah berbagai penderitaan, Pu tetap bisa taat perintah Tuhan Yesus. Karena Pu ingin tinggal bersama Tuhan selamanya. Adik-adik tekun untuk tetap menjadi orang yang taat kepada Tuhan Yesus meskipun menderita akan membuat hidup kita selalu bahagia. Nah, adik-adik, pembacaan kita hari ini merupakan sebuah surat untuk jemaat mula-mula atau orang yang sayang kepada Tuhan Yesus yang menghadapi kesusahan atau penderitaan. Adik-adik, Rasul Petrus yang menulis surat ini mau mengingatkan bahwa hidup orang percaya atau hidup orang yang sayang kepada Tuhan Yesus harus mencontoh Tuhan Yesus karena tidak pernah lepas dari penderitaan. Memang tidak mudah atau susah, tapi harus dijalankan dengan senang hati dan sungguh-sungguh. Yang dimulai dengan belajar tetap teguh, hidup bersama Tuhan Yesus. Meskipun harus menderita. Bagaimana caranya ya? Misalnya ketika harus pergi ke IMPA, tetapi ada film yang bagus, atau teman mengajak bermain, adik-adik tetap pergi ke IMPA. Atau ketika adik-adik bermain di rumah, meskipun capek, adik-adik harus tetap merapikan mainannya sebelum istirahat. Ayo adik-adik,
kita tetap teguh di tengah penderitaan dan jangan takut menderita ya. Karena Tuhan Yesus akan menolong adik-adik untuk bisa tetap teguh. Sehingga adik-adik bisa hidup dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan aku untuk tetap teguh atau setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Meskipun menderita, tapi tidak melihat penderitaan atau kesusahan itu sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai cara untuk membuat pemurnian iman aku kepada Tuhan Yesus, supaya membuat aku nantinya bisa tinggal dan hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu teguh beriman kepada Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik harus menderita, tapi tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan akan selalu menolong adik-adik. Ya, sekarang kita juga akan memberikan persembahan. Untuk itu adik-adik mengumpulkannya, nanti kakak akan menjemputnya. Kita menyanyi lagu Kidung Ceria, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Ya adik-adik, sekarang ibadah kita telah selesai. Untuk itu kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Ibadah kami telah selesai. Tuhan telah memimpin ibadah kami dari pertama sampai selesai saat ini. Dan Tuhan berkati kami, berkati mama papa kami, berkati kakak pelayan, dan juga berkati kakak-kakak yang selalu membantu menyiapkan ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, sekarang ibadah kita telah selesai.
Ingat ya, adik-adik harus taat sama mama papa. Jangan main di luar, kalau pergi harus menggunakan masker. Dan juga harus rajin cuci tangan. Dan jangan ikut mama ke pasar atau ke mall. Tetap berdoa kepada Tuhan Yesus supaya virus nakalnya cepat pergi. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.